Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Pertama-tama marilah kita semua panjatkan puja dan puji syukur pada Allah Subhanahu wa taala karena dengan nikmat serta rahmat dan ridhonya kita dapat berkumpul ya dalam sebuah tempat yang insya Allah penuh dengan barokah ini. Amin. Salawat dan salam senantiasa kita panjatkan kepada Nabi agung kita, Nabi Muhammad. Semoga kita semua beserta keluarga beliau dan yang hadir di sini semua dapat mendapatkan syafaat yang beliau berikan bersama. Amin. Ini mungkin sedikit sebelum masuk kepada pokok kajian ini, saya agak kaget juga. Mungkin pertama-tama perkenalan nih, dan mohon maaf kalau di flyer atau di banner yang diterima terkait pengajian Ahad di Al-Falah ini, saya sebagai ustadz ini ngapunten, panitia atau takmir, saya bukan ustadz ya. Saya hanya bapak 4 anak dan juga pemerhati atau penikmat ilmu. Jadi ya mohon maaf kalau nanti dalam berbagi terkait hal yang ingin saya sampaikan, ngapunten kalau ada sebuah kekeliruan. Jadi saya hanya Pak Bekti atau Mas Bekti aja, jangan Ustadz Bekti ya. Berat menurut saya. Jadi seperti itu. Perkenalkan, nama saya Harus Bekti, biasa dipanggil tadi Mas Bekti atau Pak Bekti. Kebetulan saya saat ini tinggal di Jandung Catur ya, tepatnya di Pringwulung RT 8 RW 40 Jandung Catur, Depok, Sleman. Tebih nomor tebih nih. Saya hampir 1,5 tahun ini naik turun tiap hari. Condong Catur, Wonosari, di Baliharjo, bahkan biasanya sampai Rompong. Nanti untuk apa atau kok bisa sampai setiap hari Mas Bekti atau Mas Bekti naik turun, nanti saya cerita. Itu alamat ya. Yang berikutnya terkait latar belakang pendidikan. Saya kebetulan S1 di Sekolah Tinggi Ilmu Syariah ya, jurusan Hukum Bisnis Islam atau jurusan Muamalah. Mungkin dari latar belakang saya sebagai sarjana syariah, rodo wangun kalau memang duduk di sini, meskipun berat ya. Nah itu S1 saya. Namun sekarang S1 Hukum Islam itu sekarang nggak ada yang SSY, jadi angkatan saya hanya yang pakai SSY. Sekarang sudah SSY semua. Kemudian lanjut saya menempuh pendidikan advokat di UII, Universitas Islam Indonesia. Mungkin semua sudah paham bahwa UII itu kawah candra di mukanya advokatnya. Nah itu latar belakang saya, dari keluarga anak 4 tadi, istri 1, tinggal di Condong Catur, terus profesi saat ini advokat ya, advokat yang dikenal sebagai ya mungkin kalau harusnya advokat itu datang tadi naik Fortuner atau naik Pajero ya, tapi saya naik motor, ini memang bisa dipahami nanti seperti apa advokat saya.
Nah, ada yang mungkin selanjutnya yaitu perkenalan ya. Mudah-mudahan dari perkenalan singkat ini nanti bisa ketika kita kepagihan, margi atau di jalan kita bisa saling nyapa ya. Seperti saya yang kemarin di Apalah, saya senang sekali ketika disapa di jalan seperti itu. Nah, ini yang lanjut ya, ini kan saya temanya terkait riba ya, terkait riba tentang piutang. Kebetulan memang kalau dokter itu ada spesialisasinya ya. Kalau saya memang spesialisasinya di perdata. Jadi background saya bukan ilmu hukum murni, ilmu hukum syariah itu membantu saya ketika akhirnya belajar hukum murni, jadi saling mensupport. Nah, ini saya mau tanya biar saya juga ternyata tepat duduk di sini. Kalau boleh tahu bahwa Bapak Ibu-ibu yang saya hormati ya, siapa yang tidak punya hutang? Angkat tangan. Yang tidak punya hutang coba angkat tangan. Yang tidak punya hutang sama sekali angkat tangan coba. Berarti saya tepat di sini. Nah, coba yang punya hutang angkat tangan. Ini sami ya, sami. Jadi memang permasalahan inilah yang menjadikan saya naik turun tiap hari. Bahwa di masyarakat kecil, kita nggak bicara masyarakat ekonomi atas ya, kita bicara misalnya ini masyarakat kecil, masyarakat bawah. Permasalahan utama itu sebenarnya adalah utang. Hanya saja masyarakat mau mengadu ke siapa yang ahlinya itu nggak ada, bahkan nggak peduli. Bisa jadi kita setiap 5 waktu jamaah ya, bisa jadi ya, ketika sudah pulang atau sudah keluar dari masjid itu sudah sendiri-sendiri. Masalahmu ya masalahmu, seperti itu. Kalau jamaah kita oke, bersama, tapi ketika sudah urusan utang piutang itu sendiri-sendiri. Dan saya melakukan sebuah riset kecil. Riset kecil ternyata di Gunung Kidul angka bunuh diri itu tinggi dikarenakan apa? Mungkin diberitakan karena sakit ya, yang menahun atau ternyata saya meriset kecil ya, riset ya, itu ternyata hutang piutang banyak. Ini fenomena yang saya akhirnya naik, saya harus naik gitu sebagai yang diberi amanah oleh Allah SWT berupa profesi ini, profesi hukum. Saya harus naik karena advokat yang mau turun atau ahli hukum yang mau turun itu sudah jarang. Bukan tidak ada, mungkin di sana rekan-rekan sejawat saya, rekan-rekan advokat saya ada. Dan untuk Gunung itu saya melihat belum ada. Makanya saya mau gagas ada LBH Gunung itu. Loh, apa tidak ada aparat penegak hukum lainnya yang mau? Kita sudah tahu sendiri kasus terakhir adalah kasus mencuri kayu senilai 2 juta. Itu sampai alhamdulillah tapi ada perdamaian. Nah, ini kita bicara terkait riba ya. Riba itu dalam Islam itu kan ada akidah, syariah, akhlak, dibagi menjadi 3 bagian. Syariah itu ada ibadah dan muamalah. Tadi saya sempat latar belakang saya itu muamalah. Nah, muamalah ini ada terkait hukum pidana, hukum perdata, terus ekonomi, terus finansial.
finansial termasuk di situ. Nah, kita bicara ketika muamalah. Kita bicara muamalah. Sebenarnya kalau kita pahami, ibadah kita masih kuat ya, kita masih boleh, tidak dilarang sholat di masjid, ya. Tidak dilarang untuk melakukan ibadah di masjid. Tapi yang tidak disadari adalah sebenarnya muamalah kita runtuh. Muamalah kita runtuh. Apa yang dimaksud muamalah kita runtuh? Salah satunya adalah terkait syariat zakat. Zakat itu dalam yang kita pahami, ketika yang kita pahami ya, dalam Al-Quran, zakat itu ditarik. Ya, zakat itu ditarik. Tapi sekarang zakat itu nggak ditarik. Yang ditarik apa? Pajak. Bahkan pajaknya itu sekarang 12. Nah ini yang dimaksud dari hal dasar itu zakat. Kemudian muamalah kita runtuh, riba itu masuk ke pasar. Ya. Dulu zaman Rasulullah, para rentenir itu dikejar-kejar sama muktasib, petugas pasar. Sekarang malah pedagang yang dikejar-kejar rentenir, itu kan sebuah fenomena ya. Kok seperti ini ya saat ini? Gimana pembuatan kira-kira di pasar yang banyak itu rentenir keliling banyak kan? Pasar Karangmojo, semua saya beberapa sudah survei, sudah lihat. Ketika riba sudah masuk pasar, maka ya, semua akan rusak. Kok bisa Mas Bekti? Karena apa? Pedagang-pedagang yang tercekik rentenir dengan bunga rente yang sangat besar, ketika dia kalau riba itu kan pasti ya, dalam artian setiap bulan atau setiap minggu itu harus ngasih sekian. Padahal usaha itu kan nggak pasti, ada untung ada rugi. Nah, ketika pedagang ini merugi, kemudian harus dipacu, harus bayar bunga, mereka akan melakukan segala hal ya, mencurangi timbangan yang tadinya barang nggak baik dikemas di mana biar bagus, biar baik, pakai pewarna dan lain-lain. Itulah awal mula makanya rusak, pasar itu rusak. Ketika pasar rusak, masyarakat itu rusak. Jadi ini yang terkait muamalah. Kemudian kita tadi bicara tentang riba ya. Apa itu riba? Mungkin bisa riba itu kalau dalam bahasa itu artinya tambahan, berkembang. Hanya saja kita coba perjelas ya. Riba itu nanti dari penjelasan atau definisi ini Bapak Ibu bisa menelaah apakah praktek yang saya lakukan selama ini itu masuk riba atau tidak. Riba itu sebuah tambahan yang saya batasi dalam pinjaman aja ya. Riba ada pinjaman, ada jual beli. Saya pagi ini coba di pinjaman saja, bukan dijual. Riba itu tambahan yang disyaratkan di awal pada akad pinjaman. Nah, ini bisa kita cek masing-masing ya. Selama ini kita melakukan itu atau tidak. Tambahan yang disyaratkan di awal pada pinjaman. Semua sepakat definisi riba sebenarnya itu. Paham ya?
tambahan yang disarankan di awal. Jadi semisal saya memberikan Pak Ali pinjaman 100, Pak Ali nembung sama saya 100, Mas Bekti, ya ini Pak Ali 100. Suatu saat ketika sudah longgar rezeki, Pak Ali ngasih saya 120. Itu riba tidak? Ya, pemahaman atau praktek seperti itu kalau di bicara kita definisi itu tidak riba. Tapi ketika saya Pak Ali tak pinjemi, tapi sesuk waktu kembalikan dengan harus nambah, ya, nambah 5.000 itu ketika disyaratkan di awal dan akhirnya ditambahkan dan dibayarkan, itulah riba. Meskipun itu cuma 5.000. Saya tidak mau menanyakan satu-satu ya dari siapa yang melakukan akad seperti itu. Nah ini fenomena, semua itu kena, ya, semua itu kena. Mau yang latar belakang apapun semua kena, ya. Oke, saya lanjutkan. Babi haram, miras haram, narkoba haram, riba. Bingung semuanya. Riba. Nah, itu tadi ya, terkait bunga bank itu riba atau tidak. Ini menarik kan pertanyaannya, riba, bunga bank riba atau tidak Mas Bekti? Kan gitu. Karena saya pinjam atau karena saya depositokan uang saya. Ya. Nah, Muhammadiyah sendiri, tokoh Muhammadiyah zaman awal Mas Mansur itu berpendapat dalam suara Muhammadiyah kalau nggak salah bahwa bunga bank itu riba dan haram. Kemudian yang terakhir kemarin tahun 2016 kalau tidak salah lembaga tarjih Muhammadiyah ya memfatwakan bahwa bunga bank itu ya riba. Kemudian ada juga saat ini ulama yang masih bunga bank itu setengah riba. Ada yang seperti itu, rodo-rodo riba. Nah, ada juga yang tegas atau ada juga yang bilang bunga bank itu berbeda. Bunga bank itu tidak riba. Ada juga seperti itu. Maksudnya bunga bank itu halal. Nah, kita sebagai masyarakat harus bersikap seperti apa terhadap perbedaan seperti itu. Kita harus menjadi masyarakat yang umat yang insaf, menghormati, memaklumi, ya, menghormati. Meskipun kita berpendapat bahwa bunga bank itu riba dan riba itu haram, namun ketika ada masyarakat lain yang berpendapat bunga bank itu bukan riba atau tidak termasuk riba, kita harus menghormati. Kita harus berprasangka baik kepada mereka atau tokoh agama ya yang berpendapat bahwa ya itu tadi ada yang bilang bunga bank itu setengah riba atau rodo riba ya. Karena kita harus berkhusnuzon bahwa ketika masyarakat langsung ditegaskan bahwa bunga bank itu riba, saya berpendapat atau
berprasangka baik kepada para alim ulama tersebut, akan ada sebuah istilahnya kekacauan mungkin ketika semua ulama akan ada kekacauan dan akan ada sebuah istilahnya ya, ketika ada umat atau masyarakat yang mengikuti kata ulama kan langsung mungkin ada ras namanya, penarikan uang besar-besaran ya. Terus lembaga keuangan tidak dipercaya perbankan. Jadi memang kita berprasangka baik bahwa tugas menjelaskan atau tugas mengamalkan bagaimana lepas dari riba memang perlu ada ya. Hanya saja harus pelan-pelan tapi terstruktur, tidak langsung bruk, takutnya nanti ada kekacauan dan lain-lain. Saya selalu berpendapat atau berprasangka baik, hanya saja ketika kita bicara fikih ya, atau syariah, bunga bank itu akhirnya kan ada 3 pendapat, halal, haram, subhat ya. Nah kita sudah tahu kaidahnya bahwa ketika subhat itu harus ditinggalkan. Jadi katakanlah poinnya itu sebenarnya 21 ya. Nah ini mungkin dari pemahaman ini kita harus satu frekuensi dulu ini, satu pemikiran. Jadi kalau ditanya bunga bank itu haram atau halal ya kita harus jelas, harus pasti, harus bilang itu tidak. Namun ketika panjenengan berpendapat lain, saya dari situlah ketika kita paham bahwa kita bisa mencek kepada diri sendiri sudah melakukan praktek riba atau tidak selama ini ya. Tadi di awal babi haram, miras haram, narkoba haram, karena kelihatan yang praktek riba ini kadang kita tidak terlihat ya, tidak berasa. Saya dipahami ya jelasannya ya. Ya ini kita harus banyak istighfar jadi. Jangan-jangan kita selama ini masalah kita bertubi-tubi karena kita telah melakukan praktek yang dilarang Allah, yang diharamkan. Jangan-jangan seperti itu. Hidup kita susah, kita sakit-sakitan, anak kita tidak nurut, banyak musibah, ya banyak musibah. Ya jangan-jangan kemaksiatan ini yang kita lakukan selama ini. Yang penting tanda tangan cair ya. Ini cair kurnia, alhamdulillah. Seperti itu. Dan ini gak banyak dibahas, ya, terkait ini gak banyak dibahas. Nah ini yang menjadikan sekali lagi saya naik banyak tetangga kita bisa jadi saat ini juga lagi kebingungan dikejar-kejar rentenir, kebingungan dikejar-kejar bank, asetnya mau diambil, mau disita ya. Kita sebagai takmir ya, itu harus tahu jamaah kita mana-mana yang sedang kebingungan seperti itu, harus tahu ya. Jadi inilah hari ini mungkin pagi ini saya ngajak-ngajak pengen mengetuk ya, bareng-bareng kita bareng-bareng untuk lepas dari jeratan riba, solusi lunas hutang. Ini saya dibimbingkan. Apakah hutang menguntungkan? Jadi memang kita hutang itu boleh ya, hutang itu boleh. Yang tidak boleh itu hutang yang ada ribanya. Kemudian konsep
hutang itu adalah dalam mual itu sebenarnya tabayun, tabaruk, tolong menolong. Konsep hutang, kita berhutang itu tolong menolong. Jadi tidak ada bisnis di situ, tidak ada keuntungan memang, kecuali akad musyarakah atau akad mudarabah. Ya. Jadi ketika itu tenggelam dalam jeratan hutang. Ini yang dimaksud hutang adalah hutang yang riba. Ya. Insya Allah kalau hutang yang tanpa riba ini ya, selama kita punya niat untuk membayar, Allah akan kasih jalan ya. Nah ini ada kesalahan-kesalahan ya terkait bahwa ketika kita hutang itu kita bisa kaya, terpandang, ya, punya mobil, bahagia, bisnis berkembang. Kita bisa cek, akuntan ini yang profesinya ASN atau PNS, 90% SK itu di mana? Ya itu ada cerita teman saya guru itu iri, temennya guru itu punya mobil dari sertifikasi itu. Makanya masukkanlah SK itu ke bank untuk beli mobil. Gak mau tersaingi, ingin terpandang, hutang akhirnya di sekolah ke sertifikatnya. Padahal realitanya orang yang banyak hutang atau orang yang berhutang itu susah tidur ya, gejalanya, stres, keras hati, kadang seringnya ditagih bank, akhirnya bertengkar sama pasangan, sama suami, sama istri, hatinya keras ya. Tidak fokus, terus yang itu tadi keluarga berantakan. Tidak sedikit kasus perceraian itu gara-gara hutang. Pikiran tidak tenang, hancur ya. Jadi ya gitu ya, kita sebenarnya mudah-mudahan sudah sedikit paham, oh aku banyak masalah karena ini tuh. Seperti itu. Oh anakku nggak nurut atau susah diatur itu karena ini tuh saya. Riba itu kelihatannya membantu ya. Udah kamu tak modali, tak pinjemi, bunganya sidik, biar kamu bisa bisnis. Ternyata itu nanti membangkrutkan. Banyak ayat-ayat yang riba itu sih perang melawan Allah dan Rasulnya. Ya. Paling jadi sekali lagi saya bukan ustaz, nanti terkait bisa dibaca ya. Tadi perang melawan Allah dan Rasulnya itu ada. Nah ini tambahan yang disyaratkan dalam transaksi bisnis tanpa adanya yang atas penambahan tersebut. Pokoknya ada syarat di awal terkait ada tambahan itu pasti semuanya. Ya. Kalau di bank kira-kira mensyaratkan di awal tidak? Mensyaratkan. Rentenir itu sudah pasti rentenir ya mensyaratkan di awal seperti itu. Nah inilah dihitung atas pokok, ya, ditentukan di awal secara pasti, bersifat dolim, ada denda, berlipat ganda, objeknya uang dan barang hukumnya haram. Sekali lagi saya mengajak kepada bapak-bapak ibu untuk recheck praktek-praktek muamalah perbankan. Ini memang sakit, saya menjelaskan kayak gini sakit. Ya. Sakit dan makanya mungkin jarang ada yang mau.
Karena itu nanti bertentangan dengan batin. Oh, selama ini aku udah benar, nggak mungkin karena aku melakukan sebuah yang dilarang. Tapi ya inilah kenyataannya, kita semuanya terkena riba. Nah ini ya, biaya di imunitas pokok, biaya uang, sama ya. Lancar kena bunga, telat didenda, ya. Mau dilunasi di awal itu di penalti, dan kita mau aja, gitu. Itu bunga banget. Ini tadi contohnya sudah saya sampaikan ya. Nah, kalau riba di jahiliyah itu uang dibayar lebih dari pokoknya karena peminjam itu tidak tepat waktu. Ya, misal Pak Ali saya pinjemi 100.000, 1 minggu lagi 100.000. Tapi kalau telat nambah 10.000, 110. Kalau nggak telat ya tidak. Malah lebih ya kalau dalam sisi jahiliyah itu malah katakanlah nggak zolim, kalau tepat waktu kan tidak nambah, kan seperti itu. Nah sekarang kalau yang zaman sekarang itu malah belum bayar sudah ditambah gitu ya. Nah, riba ini dalam hadis riwayat Ibnu Majah ini ada 70 dosa ya, paling ringan ya, seperti menzinai kandungnya sendiri, seperti itu. Wahai saya bacakan terjemahannya ya, Al-Baqarah ayat 278. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba yang belum dipungut jika kamu orang beriman. Ini kita komparasikan dengan hukum positif ayat ini ya. Ketika Bapak, Ibu-ibu mendengar ayat riba dan sudah paham, maka harus meninggalkan, betul? Nah, dalam hukum perbankan maupun atau hukum positif yang saat ini berlaku ya, ada yang namanya penyelesaian kredit bermasalah ya. Jadi orang-orang yang sudah tidak bisa bayar hutang itu akhirnya memohon kepada pihak perbankan untuk bayar sisa pokoknya saja. Apakah bisa Mas Betul? Bisa. Sebenarnya kita di dalam dunia hukum itu boleh ya, boleh membayar sisa pokoknya saja. Kondisi itu ketika kita sudah macet atau bermasalah. Jadi kalau ada yang bilang, oh kalau sudah tanda tangan ya sudah harus bayar terus, ternyata tidak ya. Jadi dalam hukum itu boleh kita bayar pokoknya saja, sisa pokoknya saja. Hanya saja kita masyarakat Jawa ketika yang menerima uang itu kan posisi psikologisnya di bawah ya, di bawah, jadi kudu manut kemarin yang sudah disepakati, kan seperti itu. Padahal kalau dalam hukum perbankan itu sah-sah saja, diperbolehkan kita meminta keringanan ya, hapus bunga ya, dan bayar sisa pokoknya saja, itu boleh-boleh saja. Jadi kalau dikaitkan dengan ayat ini ya, tinggalkan sisa riba, maksudnya ya stop bayar bunga. Kalau sudah mendengar ayat riba bahwa riba itu haram, stop bayar bunga. Nah ini doa ya, doa lepas dari hutang.
Bapak-bapak, ibu-ibu, ini Rasulullah mengajarkan kita sebuah tahapan-tahapan lepas dari jerat riba. Ya. Sangat indah susunannya, sangat baik, sangat bimbing gitu. Doanya ini membimbing. Saya bacakan ya. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung pada Engkau dari bingung dan sedih. Jadi ketika kita ingin lepas dari jeratan hutang, ya, bapak-bapak, ibu-ibu itu jangan sedih, jangan bingung. Nah, terus gimana biar gak bingung, biar gak sedih? Tobat betul-betul. Nanti Allah kasih keberanian dalam hati kita. Tapi kalau kita tobatnya belum betul, belum pasrah betul, yang ada itu takut sama mantri bank, bukan takut sama Allah. Takut sama mantri bank, takut sama DC, takut sama rentenir. Ya, yang ada itu sedih, takut, sedih, ya, bingung. Kuncinya itu tobat betul-betul. Kalau sudah tobat betul-betul, Allah kasih keberanian. Sudah tidak bingung lagi. Ada orang bank, ada DC datang, ada rentenir lagi, ya biasa saja. Karena sudah tidak di ketakutan kepada manusia itu tidak ada. Yang ada hanya takut sama Allah. Takut sama Allah, ya apa itu tadi? Mematuhi perintahnya, tinggalkan riba. Kan gitu. Jadi tahapan pertama itu kita kalau mau lepas dari jeratan hutang itu jangan sedih, jangan bingung. Ya, itu tahapan pertama. Yang kedua, aku berlindung kepada Engkau dari lemah dan lemah. Kalau sudah tenang, sudah berani, maka bergerak. Ya. Bergerak. Silaturahmi, ikut kajian seperti ini, ngaji, ya. Terus kumpul sama orang-orang yang positif, berusaha, ya, ikhtiar, dagang, jual beli, ya seperti itu. Jadi tenang, habis tenang itu bergerak. Jangan bergerak, tapi hatinya belum tenang. Yang ada malah tambah gak karuan. Seperti itu. Nah, kemudian yang berikutnya itu berlindung kepada Engkau dari pengecut dan kikir. Ini ibu-ibu yang kalau ada bank atau mantri atau debt collector, bahwa bapaknya ngumpet itu siapa saja. Ini fenomena ya. Saya memperhatikan bahwa bapak ini sebagai kepala keluarga ini harus ambil peran sebagai imam, pelindung keluarga. Meskipun dulu yang hutang itu adalah istri-istri panjenengan, ambil peran untuk melindungi keluarga jenengan. Jangan yang disodorkan atau yang diajukan udah sana bu dihadapi, jangan, kasihan. Kita harus mulai, ya kita harus mulai berbenah, kita harus mulai bahwa kita ini sebagai suami itu sebagai kepala keluarga ambil tanggung jawab. Meskipun untuk awal ini ngadepi bank, wah kalau nggak biasa ngadepi bank ya ngewel, ya. Istilahnya seperti itu. Dan kepada ibu-ibu, kalau bapak-bapak ini sudah berusaha, sudah maisah dengan baik, jangan dibanding-bandingke, jangan dikecilkan perannya. Lah cuma kasih segini, Pak. Jangan seperti itu. Bareng-bareng. Karena kalau suami istri sudah satu visi, kita harus lepas dari jerat riba. Insya Allah
Allah kasih pertolongan, keberkahan dalam keluarga itu, akan kasih keberkahan. Nah, doa yang ketiga ini pengecut dan kikir ya, harus berani, dan keadaan sesulit apapun kita bersedekah. Bersedekah 1000 tiap subuh, 1000 istiqomah sedekah. Atau bikin nasi bungkus tiap hari tertentu 5 atau 10 bungkus, kasih ke pemulung, kasih ke pengemis, kasih ke orang-orang duafa, tapi rutin ya, seperti itu. Jadi meskipun kita lagi kesusahan banyak hutang, itu jangan kikir ya, ini doanya malah jangan kikir. Kadang kan ada, aku lagi hutangnya lagi banyak, malah sedekah. Nah ini kebalik doanya malah, karena sedekah itu nanti yang manfaat sedekah insya Allah Bapak Ibu sudah paham. Dan sebenarnya riba ini kan senjatanya dua ya. Kalau dalam Al-Quran itu dua, jual beli dan sedekah. Sebenarnya itu, ketika masyarakat umat menumbuhkan jual beli dan menumbuhkan sedekah, insya Allah riba itu pelan-pelan hilang, pelan-pelan akan hilang. Dan jika orang yang berhutang itu dalam kesukaran, maka berilah tangguh sampai berkelapangan dan menyedekahkan sebagian atau semua utang itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Nah ini biasanya malah ini untuk yang berpiutang ya. Kita punya piutang ke orang, ketika orang itu lagi kesusahan, maka kita memberikan tangguh. Nah, dalam proses hukum itu ada yang namanya penyelesaian hukum ya. Pak, saya terjerat kredit bermasalah, rumah saya akan disita, rumah saya akan diplan, rumah saya akan di banner ya, macam-macam. Penyelesaian kredit itu ada dua, secara non litigasi sama secara litigasi. Non litigasi itu apa? Di luar pengadilan. Litigasi itu apa? Pengadilan. Nah sebenarnya yang kita butuhkan, orang-orang yang berhutang itu adalah diberi nafas kan, istilahnya untuk usaha. Nah hukum itu, hukum acara yang ada di negara kita itu mengakomodir itu. Hanya saja karena keawaman hukum, kadang itu pihak bank itu istilahnya tidak memberitahu. Ini loh sebenarnya ini bisa kayak gini, bisa ngasih waktu, bisa ngasih ini. Tapi pihak bank kan yang ada kan pengennya kan untung-untung terus kan. Kalau bisa tiap bulan itu lancar kan seperti itu. Nah, tangguh ini yang dinamakan ulur waktu ya, ulur waktu. Bagaimana cara melunasi utang? Nah ini mungkin sudah gambarannya seperti itu ya, terkait pelunasan hutang sebenarnya itu itulah tahapan-tahapannya sebenarnya dari doa Rasulullah serta di ayat sendiri, yaitu dengan jual beli dan sedekah. Nah untuk teknisnya, kalau secara hukumnya itu mungkin lain waktu bisa kita diskusikan lagi ya, bisa diisi lagi. Nah sebelum saya akhiri mungkin ada sesi pertanyaan ya biasanya. Ada tidak? Monggo kalau ada sesi tanya jawab, insya Allah di kesempatan pagi ini akan saya coba jawabnya terkait tadi riba, utang piutang, kemudian
cara-cara atau cara-cara melunasi utang. Akhirul kalam ketika ada kata-kata saya kurang pas atau keliru. Oh, ya nanti ya oke, monggo silakan. Pertanyaan yang baik ya, karena ini memang terjadi di keseharian kita. RT-an, Dasawisma, PKK, terus kelompok ya, dan lingkungan bawahnya. Kita lihat sekali lagi akadnya. Definisi riba itu apakah mensyaratkan di awal ada tambahan atas pinjaman? Maka ketika itu mensyaratkan di awal, maka riba. Kita harus tegas pada definisi itu, pengertian itu. Nah, bagaimana solusinya? Nah, kalau nggak seperti itu nanti nggak berkembang. Instrumen dalam Islam itu kan ada sedekah, ada wakaf, itu bukan itu aja. Kalau pinjam biasanya kalau di RT-an itu 300.000 ya kembali 300.000. Tapi soalan nanti mau sedekah mau wakaf kita mendorong aja. Ini loh ada sedekah, kotak sedekah, ini ada kotak wakaf, monggo yang mau wakaf atau mau sedekah. Namun sekali lagi kalau bisa jangan akad pinjaman dalam kas RT itu dipinjamkan dengan syarat di awal ada tambahan, meskipun tambahannya cuma 5%, meskipun seperti itu. Jadi kalau menjawab pertanyaan itu saya jelas akan ketika itu disyaratkan pinjaman kas RT atau PKK atau Dasawisma itu di awal riba, seperti itu. Mudah-mudahan membantu. Mungkin ada lagi. Ada titipan pertanyaan dari jamaah yang WA melalui saya. Bagaimana cara mendapatkan pendampingan untuk penyelesaian hutang ke bank atau ke rentenir dan lain-lain? Karena apabila tidak didampingi oleh pihak yang berkompeten nanti kurang efektif dalam bernegosiasi dengan pihak bank maupun rentenir. Bagaimana pendampingan ya? Oke. Bahwa kita itu harus menjadi lawyer bagi diri sendiri ya. Maksudnya apa? Selama ini saya kan dikenal sebagai lawyer pro bono, lawyer yang memberikan bantuan hukum. Hanya saja saya harus mengedukasi masyarakat. Jadi untuk pendampingan insya Allah bisa kita laksanakan. Ini saja umat atau masyarakat harus aktif. Dalam artian aktif biasanya pengalaman-pengalaman yang sudah saya lakukan di Gunung Kidul itu, saya buat kelompok, satu kelompok itu 10 orang ya. 10 orang itu nanti membuat tulisan tangan permohonan hapus bunga, denda, terus kemudian bayar sisa pokok sembako. Habis itu setelah kelompok itu memenuhi atau semuanya sudah membuat, saya datang ke bank. Saya sebagai kuasa atas nama fulan yang ada di kelompok ini menyampaikan ini ada permintaan, ada permohonan dari debitur saudara. Kondisinya saat ini sedang tidak baik secara ekonomi. Mohon
dihapus bunga dendanya, kan seperti itu. Ini suratnya, ini buktinya. Nah, saya di situ datang ke banknya. Nah, bank itu ketika ada lawyer atau ada advokat, penekanan-penekannya itu akan berbeda. Yang tadinya debitur tidak didampingi lawyer akan ngancem, akan ngonek-ngonek yang enggak akan banyak hal lah yang istilahnya membuat debitur itu ketakutan. Tapi kalau bank tahu debitur ini sudah didampingi lawyer, akan berbeda. Tidak akan lagi kasar, tidak akan lagi ngancem, ya. Karena wah, ini sudah ada lawyer, harus hati-hati dalam berucap, harus hati-hati dalam bertindak. Nggak bisa semena-mena lagi kepada debitur. Seperti itu jawabannya. Terima kasih. Ada lagi mungkin? Angkat tangan atau pakai mic? Tiga pertanyaan atau 5 pertanyaan lagi nih? Masalahnya kalau lawyer itu per detik. Tapi insya Allah ini saya wakafkan diri saya untuk umat, jadi bebas. Tapi ini 3 pertanyaan atau 5 pertanyaan sebelum kita akhiri. Mungkin ada lagi atau cukup? Cukup. Ya, nanti kalau ada apa bisa ke takmir ya. Nanti program-program lepas dari selatan hutang perbankan, hutang rentenir, insya Allah penajamannya atau insya Allah eksekusinya bisa kita koordinasikan lagi. Harapan saya jamaah Masjid Al-Falah tahun 2025 sudah bebas hutang. Amin. Ketika nanti ada hal-hal yang ingin dibantu, ingin didampingi, insya Allah saya siap. Karena sekali lagi saya sudah mewakafkan diri saya untuk umatnya. Jadi bismillah. Jadi akhirul kalam, ketika ada kata-kata saya yang kurang pas atau kurang tepat, saya mohon maaf. Terima kasih juga kepada takmir Masjid Al-Falah, para sesepuh, alim ulama, telah memberikan saya kesempatan untuk berbicara di depan seperti ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami sampaikan jazakallahu khairan katsiran kepada Ustaz Subakti atas nasihat yang disampaikan. Semoga memberikan pemahaman kepada kita terkait dengan